Ya. Pada malam hari ini kita akan mendiskusikan bab 7 dari Bhagavad Gita. Sebagai prolog bahwa setiap orang meyakini kebenaran berdasarkan pengetahuannya masing-masing. Setiap orang menganggap kebenarannya lah yang paling benar. Bagi orang yang sangat tertarik dengan duniawi, akan menghabiskan seluruh waktunya untuk belajar pengetahuan bagaimana cara meraih kesuksesan duniawi. Dalam bab 7 ini, Sri Begawan menyebutkan bahwa menyembah para dewa sama saja menyembah Tuhan. Namun mereka menyembah dengan tujuan yang berbeda-beda. Bagaimana seharusnya menjadi penyembah yang akan sampai pada Tuhan? Mari kita diskusikan. Sebagai pengulas pada malam hari ini adalah Mbak Saraswati Purnama Dewi, sarjana ekonomi, atau panggilannya Mbak Dewi dari Klaten, seorang karyawan sastra dan pendamping Pasraman Ganesha Klaten. Pada Mbak Dewi, saya persilahkan. Baik. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sebelumnya sungguh merupakan suatu anugerah yang luar biasa, karena biasanya kita memohon sesuatu, tapi ini belum memohon, saya sudah diberikan kesempatan untuk mengulas ataupun menyampaikan bab 7 pada Bhagavad Gita. Dan ini pun saya tidak berani mengambil kesimpulan tersendiri mengenai inti-inti dalam bab tersebut. Sebelumnya saya sudah minta izin kepada beliau, Bapak Putu Panji. Semoga malam ini bisa hadir beliau. Saya mohon izin beliau untuk mengulas apa yang sudah beliau pernah sampaikan pada grup Dharma kita beberapa waktu yang lalu. Juga kebetulan membahas bab 7 itu. Saya belum berani untuk menyampaikan secara pribadi, dan juga berkat support dari beliau Pak Madi Sumiarto untuk mencoba mengatur di depan Bapak Ibu saudara-saudara di kesempatan kali ini. Baik, jadinya cuma sekedar membacakan aja, nanti kita diskusikan bersama, nggih. Benar-benar materinya dari yang diberikan oleh beliau Bapak Putu Panji. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai bab 7, perlu kita mengerti arti sendiri dari Jnana dan Vijnana Yoga pada bab ini. Arti dari Jnana adalah pengetahuan sejati tentang Tuhan yang Maha Gaib. Sedangkan Vijnana adalah pengetahuan tentang wujud yang nyata. Untuk memudahkan pemahaman, bisa digambarkan contoh seperti lombok dengan rasa pedasnya, garam dengan rasa asinnya, ataupun gula dengan rasa manisnya. Nah, rasa pedas, asin, manis adalah jnana gaibnya dari lombok, garam, dan gula. Jnana wiyanya menyatu tidak dapat dipisahkan. Rasa pedas melekat pada lombok, rasa asin melekat pada garam, dan rasa manis melekat pada gula. Seperti itulah seharusnya spirit kita mengenal Tuhan yang gaib atau jana melalui bentuk-bentuknya ciptaannya yang nyata ada Tuhan di alam ini. Hanya dengan seperti ini kita bisa mengenali beliau melalui ciptaannya, seperti mengenali lombok, garam. Ini jalan bayan induktif. Contohnya seperti ini ya, saya sebutkan contoh yang sebenarnya ya, yang saya alamin beberapa terakhir ini, terutama sebenarnya juga beberapa waktu yang dulu sudah sering saya alami sendiri. Saya ingin menemui seseorang, tapi sebelum saya bertemu dengan beliau atau teman saya, beliau sendiri sudah datang menemui saya. Itu sesuatu yang luar biasa bagi saya, bahwa saya percaya bahwa semua itu adalah berkat karunia Sang Yang Widi yang diberikan kepada saya.
Demikian juga waktu saya ini ditugaskan ditugaskan untuk mengulas bab 7 ini, saya terus terang tidak paham betul mengenai intisari dari bab 7 ini. Nah, kemudian dengan tiba-tiba sebenarnya juga sudah percaya bahwa itu sudah skenario dari Sang Yang Widi. Tiba-tiba Pak Putu Panji menge-share di grup tentang bahasan bab 7 dari Sloka Bhagavad-gita. Itu juga merupakan bukti bahwa Tuhan itu ada, dan itu merupakan juga anugerah yang diberikan kepada saya, yang saya yakin beliau yang Maha tahu akan kapasitas saya di sini hanya belum mampu untuk menguasai atau menyampaikan bab 7 ini secara baik. Kemudian dalam bab 7 ini untuk lebih memahami mengenai Tuhan, hati sebagai amarah cinta akan ada clue-clue sendiri melalui sloka yang ada dalam bab 7 tersebut. Sloka 1 yaitu selalu mentautkan pikiran kepadanya atau kepada Sang Yang Widi. Pada sloka 2 tertuju pada Tuhan, maka pelajaran ilahi darinya akan terjadi. Untuk orang yang berhasil mengenai Tuhan sebagai bahas tentang tanah, air, api, udara, eter, pikiran, budi, dan ahamkara adalah unsur prakriti alam Tuhan. Intisari dari sloka 5 yaitu jiwa alam semesta adalah unsur prakriti di atas prakriti alam. Tuhan adalah asal mula dari semua hidup yang terbangun dari prakriti alam dan jiwa. Semua makhluk hidup adalah mutiara yang terikat benang sutranya Tuhan, Sutra Manigana dalam sloka 7. Sedangkan pada sloka 8 dan 9 digambarkan sebagai Tuhan adalah energi kekuatan rasanya air, cahaya, bulan, dan matahari, pranawa aum dalam semua weda, suara eter pada manusia, bau harumnya tanah, penerangannya nyala api, nyawanya semua makhluk, semangat tapa brata pertapa. Inti hari dari sloka 10 adalah Tuhan adalah benih abadi, akal budi kaum intelektual. Dan Tuhan adalah kekuatan yang kuat penegak dharma, yang bebas dari nafsu-nafsu keinginan yang bertentangan dengan dharma adalah intisari pada sloka 11. Sloka 12 sampai dengan 15 tentang Tuhan kekal abadi bentuk triguna, Satwa Meraja Tamas sebagai kekuatan ilusinya. Sedangkan sloka 16 sampai 19 pemuja Tuhan yang dikasihi ada 4 macam, yaitu mereka yang sengsara, pengejar ilmu, pengejar tahta, orang berbudi luhur. Yang paling dikasihi adalah mereka yang pikirannya tertuntun jana tertuju dan mantap berbakti pada Tuhan. Demikian Bapak Ibu dan Sudharma, sekilas pengulasan mengenai bab 7 sloka 1 sampai ini tuntas dari beliau Bapak Panji. Terima kasih atas segala bantuannya. Mari kita diskusikan bersama untuk sloka yang misalnya yang paling menarik. Coba kita bahas yang ini nggih. Sloka 16 sampai 19 yaitu tentang pemuja Tuhan yang dikasihi ada 4 macam. Itu golongannya adalah mereka yang sengsara, pengejar ilmu, pengejar harta, orang berbudi luhur. Dan yang paling dikasih adalah mereka yang pikirannya tertuntun dan tertuju pada mantap berbakti pada Tuhan. Itu yang menarik sekali hati saya. Menurut saya pengertian dalam sloka tersebut adalah dari ketiga yang istilahnya kurang dikasih sama Tuhan, itu karena mereka sekedar mengejar kebutuhan keduniawian aja. Sedangkan yang terakhir sebagai yang berbudi ini itu benar-benar tujuannya kepada beliau, pada Sang Yang Widi. Jadi
menurut saya, pengertian saya itu sudah terlepas dari kebutuhan di keduniawian. Begitu, monggo kita bahas bersama-sama. Terima kasih Pak Made. Pak Made. Halo Pak Made. Sampun Pak Made. Dengar suara saya Mbak Dewi? Dengar Pak, dengar Pak. Oke, ya baik. Terima kasih Mbak Dewi sudah membahas tentang bab 7. Saya yakin banyak hal sekali yang bisa kita ambil dari bab 7 ini, khususnya kita yang sedang dalam dalam tingkatan Grihaste asrama. Saya ingin sedikit memberikan tambahan sebagai bahan diskusi nanti. Ya, bagaimana yang sudah disampaikan Mbak Dewi tadi, bahwa ada 4 golongan manusia yang datang pada Tuhan. Catur Wida Bajantemam, Cinana Suketrino. Mereka adalah orang-orang saleh. Jadi keempat golongan ini adalah orang-orang saleh. Yang pertama adalah orang-orang yang dalam kesulitan. Yang kedua orang yang sekedar ingin tahu. Lalu yang tiga orang yang menginginkan harta benda. Yang keempat orang-orang bijaksana terpelajar. Keadaan manusia dan alam ini dipengaruhi oleh sifat triguna. 3 sifat alam ini sesungguhnya berasal dari Tuhan. Tetapi Tuhan sendiri tidak terpengaruh oleh ketiga sifat tersebut. Dari bab 7 ini mengandung ajaran toleransi dan demokrasi yang tinggi. Apapun dewata seseorang, Tuhan akan menguatkan keyakinan mereka melalui jalan tersebut. Tuhan penguasa alam rohani dan alam material dan juga penguasa segala ayatnya. Barang siapa yang memahami keagungan Tuhan ini akan mencapai keyakinan yang teguh dan mencapai Tuhan pada saat kematiannya. Ini sering menjadi dalam diskusi-diskusi ya sering diperdebatkan bahwa jika seseorang menyembah para dewa maka pergi kepada dewa gitu ya. Padahal di dalam sloka yang lain, Sri Krishna, Sri Bhagawan menyebutkan bahwa orang yang menyembah dewa juga sesungguhnya menyembah diriku. Gitu. Ya. Saya coba menganalogikannya begini agar agar saya khususnya mudah memahami bahwa Tuhan ya ada 4 golongan orang, golongan 1 yang tadi sudah saya sebutkan, golongan 1, golongan 2, golongan 3 dan golongan 4. Ya. Orang yang menyembah ketiga orang ini dikarenakan pengetahuannya yang lenyap karena ribuan keinginan. Jadi mereka menyembah Tuhan melalui dewa atas keinginan, ya atas keinginan atau transaksional. Ya. Ini disebutkan di dalam sloka 20 sampai 25. Ya. Jadi sesungguhnya mereka menyembah Tuhan, tetapi Tuhan dalam manifestasi beliau mungkin sebagai pemberi rezeki dan sebagainya, gitu ya. Ya mungkin ketika timbangannya 0 gitu ya, tidak ada kelebihan kebaikan gitu, maka mungkin mereka akan harus kembali lagi ke dunia gitu. Turun lagi, ketika mereka turun ke dunia, mereka masuk lagi ke dalam golongan 1, golongan 2, maka mereka akan terus berputar-putar di sini. Ya. Sampai mereka turun ke dunia dan mereka masuk ke dalam golongan keempat, maka mereka akan sampai pada Tuhan. Ya. Di dalam Padma Purana disebutkan bahwa seorang Brahmana yang bernama Sangkukarna
ialah yang seorang Brahmana namun berwira swasta, sehingga Sangkukarna ini adalah Brahmana yang kaya raya namun tidak pernah melakukan kegiatan saleh. Dia menimbun kekayaannya bahkan ditimbun di dalam tanah, ya. Dan pada saat kematiannya karena dipatuk ular, ya, dia berreinkarnasi kembali menjadi Preta Sarpa atau hantu ular. Bahkan saat penjelmaannya tersebut pun dia masih mencari harta yang ditimbunnya. Harta yang ditimbunnya dalam tanah, dia menjaga, menjaga harta itu, ya. Siapapun yang mendekati akan diserang. Dia kaya tetapi tidak melakukan perbuatan baik, ya, sehingga sampai pada akhirnya dia mendatangi anak-anaknya dan anak-anaknya melakukan niatnya pembacaan bab 7, gitu ya, mengundang orang-orang suci untuk membacakan bab 7 dan sampai Prita Sarpa atau Brahmana Sangkukarna ini terbebas dan sampai ke Waikunta. Jadi mungkin ini ada titik-titik saya gambarkan ketika kita berada di dalam duniawi, gitu ya. Kita menyembah dewa, misalnya dewa kekayaan, gitu ya, dewa rezeki dan sebagainya. Tetapi setelah itu dasarnya adalah bakti, kita gunakan kekayaan itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan saleh, melakukan bakti, maka ini juga sama menuju kepada Tuhan. Tetapi ketika kita hanya menggunakan kekayaan kita, ya, materi yang kita dapatkan hanya untuk kepentingan kita sendiri, maka kita akan berputar-putar di lingkaran ini. Ya, mungkin itu sebagai tambahan diskusi kita agar lebih luas lagi, agar banyak hal yang bisa kita dapatkan di sloka bab 7 ini. Ya. Baik, Bapak Ibu, silakan kita buka diskusinya. Siapa yang ingin bertanya, ingin menambahkan, ya persilahkan. Pak Madi, saya ingin kupasan yang sloka 12 itu, Pak Madi. Saya melemparkan ke Pak Madi malah. Saya memang ingin pemahaman di sini yang menyebutkan bahwa ketahuilah bahwa semua sifat kebaikan dan semua sifat kenalsuan serta kebodohan sesungguhnya berasal dariku. Tetapi aku tidak berada di dalamnya dan semua itu tidak berada dalam diriku. Monggo dibahas, Pak. Itu yang disebut musuh selama ini dibahas itu bukan untuk dihilangkan menurut saya. Nanti pasti minta tolong Pak Putu menjelaskannya. Kalau menurut saya sih Sadripu itu bukan untuk dimusnahkan, dihilangkan, tetapi Sadripu itu untuk dikendalikan. Ya. Jadi misalnya kemalasan itu bisa dikalahkan oleh sedikit ketamakan. Jadi orang tamak itu tidak pernah malas karena dia ingin, gitu. Karena dia terus menginginkan banyak hal sehingga dia tidak malas, gitu. Jadi ketamakan bisa menghilangkan sifat malas. Ya. Nah, sekarang kan tinggal bagaimana mengendalikannya. Sama dengan panca indera kita itu untuk dikendalikan. Untuk dikendalikan dan semuanya dibutuhkan, gitu ya. Jadi tidak mungkin Tuhan menciptakan sesuatu itu tanpa maksud, gitu ya. Sama pun dengan kebodohan, gitu ya. Hanya di mana kita menggunakannya, pada saat apa kita menggunakannya. Mungkin pada saat kita berguru, ya kita perlu
merasa bodoh gitu, agar kita tunduk hati untuk belajar. Oke, untuk hal ini lebih konkretnya minta tolong Pak itu yang mengulas. Monggo Pak Putu, mohon dicerahkan. Untuk semua Bapak Ibu yang saya hormati dan juga adik-adik ya, saudara-saudara. Pertanyaan Mbak Dewi ini persis seperti yang ditanyakan oleh Pak Nyoman Diriyase waktu pembacaan di rumahnya Pak Made Sumiarto. Itu sloka ini juga yang ditanyakan. Memang agak silip ya anunya, pemaknaan. Jadi Tuhan sebagai generator ya, sebagai pembangkit dan sumber kehidupan gitu. Kekuatannya mengalir gitu ya kepada seluruh ciptaannya gitu. Jadi daya prakertinya Tuhan itu tersalurkan ke seluruh ciptaannya. Dan ciptaannya itu tidak ada di dalam diriku gitu. Itu adanya maknanya. Coba dibaca ulang lagi Bu Dewi. Coba dibaca ulang lagi. Ya. Ketahuilah bahwa semua sifat kebaikan dan semua sifat kenafsuan serta kebodohan sesungguhnya berasal dariku. Tetapi aku tidak berada di dalamnya, dan semua itu tidak berada di dalam diriku. Jelas di situ ya. Jelas sekali itu. Coba renungkan pelan-pelan itu. Nanti ketemu itu. Jadi sifat-sifat cahaya satwam, kemudian sifat-sifat kegelapan tamas ya, kemudian sifat-sifat agresif rajas itu memang berasal dari beliau gitu ya, berasal dari beliau seperti bola lampu itu ya, energi cahaya listriknya ada dari beliau. Beliau mengalirkan di situ, tetapi bola lampu itu tidak ada di dalam beliau. Gitu. Ya, jadi pemaknaan silipnya ada di situ. Nah, tentu sloka ini kan adalah rangkaian dari sloka-sloka sebelumnya ya. Ya, di situ di sloka 11, aku adalah kekuatan dari orang yang kuat ya. Ya, kemudian yang bebas dari keinginan dan nafsu. Aku adalah keinginan pada semua makhluk. Nah, dari sloka itu kemudian merajut ke sloka 12. Jadi keinginan itu berdasar dari satuam rajas tamas. Gitu. Jadi satuam itu keinginan baik, rajas itu tindakan yang baik. Maka satuam dan rajas itu memang harus dipadukan. Jadi tidak cukup hanya berkeinginan baik gitu, tanpa tindakan. Jadi keinginan baik harus dijalankan dengan tindakan. Jadi satuam dan rajas itu harus disatukan. Kemudian pada saat keinginan untuk istirahat, tamas gitu ya. Jadi keinginan tidur ya tidur gitu. Jadi sangat sering kita bermasalah, punya keinginan untuk bekerja, tetapi matanya tidur gitu. Atau keinginan untuk beristirahat, tapi pikirannya kemana-mana gitu. Nah, itu persoalannya ada di situ. Jadi bagaimana mengolah satuam rajas tamas itu pada posisi ya,
pada fungsi dan pada saatnya. Jadi pada saat bekerja jangan tidur gitu, aktifkan itu. Pada saat istirahat jangan berpikir kemana-mana sehingga hidup menjadi efektif. Nah, ini yang sering sulit gitu ya. Ya, Pak. Ya, sulit untuk mengelola itu sehingga kita sering bermasalah gitu ya. Ya pada saat kuliah ngantuk tidur gitu ya. Jadi ya udah nggak nyantol apa-apa gitu. Ya. Kemudian sudah di tempat tidur, matanya masih ketap-ketip, udah nggak tidur-tidur gitu. Nah, bagaimana belajar pada saat sudah mau tidur, jatuhkan kepalanya di bantal langsung tidur gitu. Nah, sampai tidur pulas. Nah, besok pagi bangun cepat gitu. Nah, ini ada di sini juga bagaimana apa yoga itu seperti yang sudah kita bahas minggu lalu. Yoga itu bukan sesuatu yang berlebihan gitu ya terhadap apapun, adalah keseimbangannya. Artinya tidak boleh terlalu banyak tidur dan tak boleh terlalu banyak meleknya juga ya. Jadi di sloka 12 itu Bu Dewi. Saya ingin nambahkan sedikit Pak Madi. Ini tidak tahu ini kok keluar di dalam pikiran Diang ya. Di sloka 8 di situ ada disebutkan dengan untayan mutiara ya, Sutri Manigana itu. Kemudian di sloka 9, aku adalah kemanusiaan bagi manusia gitu ya. Nah ini kok nyambung dengan Pancasila, sila 1 kedua itu. Jadi kalau sila 1 ketuhanan yang Maha Esa itu simbolnya bintang gitu ya. Jadi bintang kalau direbahkan itu akan ketemu segi 4 ya. Jadi bintang itu kan 5 namanya. Itu direbahkan nanti yang di bawah segi 4 kemudian menjadi di tengah itu 1 gitu. Itu adalah simbol Linggayoni gitu. Di sila pertama itu simbol Linggayoni. Dan ini jelas sekali di sloka 1 juga menunjukkan itu ya. Aku adalah yang tunggal, Cenana Wicenana itu. Nah, kemudian di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini aku adalah kemanusiaan bagi manusia. Jadi untaian kemanusiaan bagi manusia itulah yang utama gitu. Kita ulang, untaian kemanusiaannya bagi manusia. Manusia ini adalah Sutra Manigane-nya itu. Ya, di dalam untaian itulah apa yang disebut dengan keadilan dan keberadaban gitu ya. Jadi kebenaran itu ada di situ. Gitu. Ini nggak tahu ini muncul baru gitu ya. Inspirasinya baru muncul. Oh itu ya. Jadi, ternyata sila 1 dan 2 di dalam Pancasila maknanya sekali itu, luhur sekali itu. Jadi bukan bulan ya, simbol ketuhanan yang Maha Esa-nya itu kenapa bintang gitu. Nah kalau diurai, direbahkan itu menjadi segi 4 dan di tengahnya itu menjadi titiknya yang 1 itu. Jadi yang berdiri yang satunya itu kemudian menjadi di tengah menjadi lingga, yang segi 4-nya jadi yoni gitu. Nah, itu di situ dan kemudian itu mewakili kehidupan gitu. Nah dari sinilah kita ketemu jenana dan wijenana gitu. Jadi jenana itu yang berhubungan yang ke hakikat, wijenananya ke materialnya. Jadi jenana itu berhubungan dengan software, wijenana itu dengan hardware-nya. Maka di dalam sloka yang ada di bab 7 sangat konkret sekali, ya, sangat logis sekali dan sangat nalar gitu. Maka untuk mengenalikan dua-duanya harus dikenali. Gitu.
seperti mengenali diri kita sejak awal. Saya bukan badan, itu saya adalah sang jiwa gitu ya. Kemudian relasi antara raga dan jiwa, kemudian relasi antara rasa manis dengan bentuk fisik gulanya. Jadi selalu di situ anunya, kehidupannya selalu di situ. Dalam perenungan Tiang sendiri, itulah Tuhan gitu, yang ada di bumi ini. Gitu. Pada saat melihat siapapun, apalagi manusia ya yang sangat lengkap sebagai ciptaan ini, konkret sekali ya bahwa semua ciptaan ini adalah beliau, sehingga dengan pemahaman seperti itu Bhagavad Gita memberikan petunjuk bahwa Tuhan hadir gitu ya dalam berbagai ciptaannya dan nyata. Siapa yang membuat rasa pedas di cabai itu? Di sini ada aku adalah bibit gitu ya. Sloka tadi sudah dibaca, aku adalah benihnya gitu. Karena tidak ada seorang petani pernah menyuntikkan rasa pedas itu ya. Dan juga tidak ada petani yang bisa mencabut rasa pedasnya cabai itu. Karena itu udah benihnya dari beliau gitu. Nah, ini menjadi sangat sangat baik sekali untuk menghayati gitu kan. Sangat baik sekali untuk mengenali. Jadi yang berulang-ulang Bhagavad Gita sangat konkret mengajarkan tidak hanya yakin Tuhan ada, tetapi kita diajak ya menyadari Tuhan itu hadir gitu. Ada dan dirasakan. Jadi hadir, ada, dan dirasakan. Jadi cenana dan dicenana ini itu. Jadi betul-betul harus mengenali ciptaan beliau secara nyata ya. Konkret ya. Di situ yang bisa dicermati dari bab 7 ini dengan seluruh sloka-slokanya. Kemudian dari masing-masing sloka, sloka yang kedua penting. Jadi barang siapa yang pikirannya selalu tertuju padaku, maka nanti aliran pengetahuan itu akan mengalir gitu. Dan akhirnya muncul itu sasi wimbo anenggate mesi banyu itu gitu. Jadi di dalam pikiran yang jernih, bayangan bulan akan tampak gitu. Nggak usah minta, ya Jawa akan hadir gitu. Tidak perlu merengek-rengek pun nanti hadir. Jadi di dalam kejernihan itu otomatis karena beliau sudah ada. Dengan menjernihkan saja sudah akan muncul otomatis gitu. Itu di sloka 2 ya. Ya, itu jelas itu. Maka kemudian menjadi kesulitannya itu sasi wimbo itu gitu. Kekawin sasi wimbo itu muncul dari situ gitu. Jadi kalau dibaca-baca nanti, oh ini nyambung ke sini, ini sama dengan ini gitu ya. Oh ini terkait dengan ini. Itu Mbak Dewi, anunya kalau di sloka 12 itu. Jadi bisa dilihat bahwa Tuhan sebagai pemberi segalanya, sebagai sumbernya ya. Beliau yang memang menyebabkan segalanya, Satwam Rajas Tamas itu. Jadi seperti halnya sifat-sifat tadi, contoh cabai itu ya. Kemudian sifat manusia itu ada 3 sifat dasarnya, Satwam Rajas Tamas itu ya seperti pedasnya itu. Gitu. Jadi beliau yang menciptakan. Oke. Itu Pak Madi, kalau masih ada yang nambahkan. Oke, suksema, Om Santi. Tanya yang mau sharing, nambahkan silakan. Kalau yang seperti saya contohkan tadi gimana Pak Madi? Tapi kalau saya sih menurut saya tadi meyakini bahwa
semua itu ada campur tangan dari Tuhan. Misalnya yang saya contohkan tadi, ingin menemui seseorang. Nah, tiba-tiba seseorang itu sudah datang ke saya, gitu loh Pak Made. Itu keyakinan saya sih ada campur tangan dari Tuhan gitu. Jadi istilahnya kayak nggak kelihatan tapi nyata, ada buktinya. Itu kira-kira masuk dalam mungkin ya Pak Made. Ya, hukumnya tarik menarik Bu Dewi. Ya. Pada saat Ibu sudah memancarkan sesuatu ya, dan itu kuat anunya, magnetiknya ya bisa itu. Ya, bisa. Tapi persoalannya apakah selalu akan digunakan cara-cara begitu kan gitu. Nanti keinginannya jadi memaksa. Jalan aja, jangan dijalani aja, dan justru dengan seperti itu akan ada rasa bahagia ya. Tapi pada saat nanti Ibu menginginkan selalu begitu, nah itu akan terjadi pemerkosaan nanti. Cuman apa itu sesuatu bagi saya ini sih Pak Putu, sesuatu yang luar biasa gitu loh. Saya misalnya bersyukur gitu loh, bersyukur, bukan istilahnya terus saya mohon seperti itu lagi, saya enggak sampai ke situ. Saya mengalir, saya ke sini, gitu. Ke sini tiba-tiba dia sini, itu berulang kali terjadi sama banyak sekian teman gitu. Ya disyukuri Bu, disyukuri. Iya Pak Putu. Nah, saya kan salah satu hal yang sangat penting kan rasa syukur itu yang mahal lah. Justru karena diberikan itulah, ya diberikan itu anugerah gitu. Anugerah. Tapi jangan sering-sering diceritakan, nanti hilang itu. Oh gitu. Nikmati sendiri. Kita anak khusus. Siap. Agak khusus. Terima kasih. Mbak Dewi kan sudah sering belajar ini Pak, kekuatan pikiran. Belum, enggak pernah. Enggak, saya mengalir aja sih Pak. Saya belum apa-apa. Mengalir dan yakin akan adanya dan kasih sayang beliau yang sudah diberikan dari suka dan duka. Saya belajar untuk saya rasakan sebagai hal yang sama. Mungkin sebagai manusiawi biasa kita diberi istilahnya anugerah baru kesedihan, sedih sesaat, hal yang biasa. Selanjutnya saya berusaha untuk menetralkan, berpikir secara ini. Demikian juga saat saya mendapatkan kebahagiaan, saya berusaha untuk terlalu over merasakan kebahagiaan saya. Sifatnya itu mungkin hanya sementara. Itu yang saya pelajari supaya tidak berkelanjutan. Oke, baik. Ada yang ingin menambahkan, kakek-kakek? Tambahkan. Silakan Bu. Om Swastiastu Pak. Om Swastiastu. Maaf ini saya menanggapi yang disampaikan Mbak Dewi tadi Pak. Saya sangat setuju dengan yang disampaikan Mbak Dewi itu, karena apa yang kita alami, entah itu baik, entah itu buruk, itu sudah menjadi kehendak beliau, karena kita itu sebagai manusia hanya menjalani karma-karma kita masing-masing. Jadi ya kalau baik, ya itu sudah karma kita. Kalau kita menerima keburukan, ya itu sudah karma kita. Tapi kadang ya sebagai manusia biasa, mungkin kalau kita baper, kadang kalau lagi sedih ya agak sedih karena shock itu, kita kadang ya ada nangis-nangis sedikit, tapi kadang dirasa di hati itu ini caranya Sang Hyang Widi menyadarkan kita agar kembali ke jalan yang benar kalau kita sedang berada di jalan yang kurang benar mungkin menurut Sang Hyang Widi. Jadi kita istilahnya kalau orang tua itu menjewer anaknya agar
menjadi lebih baik seperti itu. Saya merasa kalau lagi mendapat cobaan seperti apapun, menyingkapinya secara positif. Jadinya kalau lagi ada masalah ya mungkin kita karena sedang menjalani karma buruk kita, mungkin kita sedang di masa lalu kita entah berbuat apa, terus sekarang sedang kita menerima pahalanya baru sekarang. Jadi meskipun kita sudah selalu berbuat baik, kalau kita menjalani karma kita, menerima karma yang kurang pas dengan yang kita inginkan, jadi kalau kita berpikiran positif, jadinya ya kita bisa langsung memperbaiki, kita langsung bangkit, jadi tidak berlarut-larut di dalam kesedihan. Tapi kadang sebagai manusia biasa memang wajar kita kadang baperan sedikit, tapi ya kita harus cepat-cepat bangkit agar tidak berlarut-larut. Ya seperti itu, Pak. Mungkin saya menyetujui yang disampaikan Mbak Dewi itu, saya sangat setuju sekali. Oke, seperti itu, Pak. Sampai. Ya. Jadi bahasa tertipu itu dirubah jadi punya gitu ya, Bu ya? Ya, bisa saja mungkin kita sedang menjalani karma kita yang dulu. Ya, jadi kalau kita tertipu kan merasa kecewa, tetapi kalau punya kan kita bahagia ya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Iya, iya. Ya, baik. Lanjut. Dari Bali? Sorry, termute. Silakan lanjut dulu. Nggih. Sebagai pendengar saja. Nggih. Ya. Bagus, semuanya bagus. Ya semoga dari Triguna itu Satwam yang dominan nanti. Jadi dari ceritanya, dari yang disampaikan Pak Putu, selama Rajas dan Tamasnya dilandasi dengan Satwam, ya semuanya jadi baik ya. Ya, Rajas dan Tamas harus ada supaya tujuannya tercapai kan. Iya. Kalau itu tidak ada, tujuan tidak tercapai di dunia ya. Tapi begitu sampai ke beliau kan tiga-tiganya ditinggalkan itu. Iya. Dari Bangun Tapan gimana nih? Dari Bangun Tapan? Mic-nya dihidupin kayak. Baru pertama kali ikut nyimak dulu. Oh, ada Mbak Ayu dan Pak Tut ya. Mbak Ayu, selamat malam. Malam. Nyimak dulu. Siap. Terima kasih. Monggo Pak Tut. Belum ada. Swastiastu Pak Made, boleh sedikit minta info buat Erik. Iya, silakan. Ya, sebelumnya Om Swastiastu. Mas Nama 3. Yang saya hormati Profesor Dewi dan sesepuh lainnya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini saya tadi kan ceritanya sedikit mepet tahu info masalah. Wah, kok ada Zoom, tak baca dari tema yang mau diangkat kan kebetulan saya pribadi ada sedikit pertanyaan yang mungkin lebih sedikit meluas, bukan hanya di bab 7 ini, Pak. Kalau mungkin diperkenankan, saya ingin sedikit bertanya, minta pandangan yang lebih tua begitu. Ya, silakan Mas. Jadi gini, di dalam Bhagavad Gita, kita kan udah masuk di Pancama Weda, gitu. Nah, sebelumnya ada Catur Weda. Nah, kebetulan beberapa waktu lalu kan saya sempat itu buka filosofi sejarah tentang Catur Weda sendiri. Saya sedikit buka suta-suta di Rig Weda dan juga Atharva Weda. Lah kok saya malah punya pemikiran
pemikiran masalah Bhagavad Gita. Ada keinginan yang sedikit aneh, mungkin apa wajar, pengen tahu sejarah seperti apa yang melatar belakangi pertama tertulisnya Bhagavad Gita sebagai buku atau sabda dari Bhagawan Sri Krishna, seperti itu, Pak. Jadi siapa beliau pertama kali yang menuliskan versi Bhagavad Gita ini? Jadi sabda Sri Krishna ini menjadi buku kitab suci Bhagavad Gita ini. Siapa pertama kali beliau itu? Karena apa saya punya pikiran itu? Karena saya sedikit membaca artikel waktu itu mengenai Caturveda sebelum ke Pancamaweda. Karena bahasa Sanskerta sendiri kan tidak bisa diartikan 100% maknanya ke bahasa lain. Kira-kira kan begitu ya Pak, tidak bisa diartikan maknanya 100% ke bahasa lain. Jadi secara otomatis juga pemahaman kita ketika memahami Bhagavad Gita dengan menyimpulkan atau mengartikan tentang isi-isi sloka tersebut dari bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa lainnya yang selain bahasa Sanskerta, kemungkinan punya kata-kata dalam setiap kalimatnya itu yang membuat kita mengarah ke suatu pemikiran atau ke sudut pandang yang lain. Makanya tidak jarang kita melakukan sharing diskusi untuk arti dari satu sloka ke sloka yang lain. Jadi seperti itu Pak. Kenapa alasannya untuk pengen tahu? Karena otomatis pengen cari juga, pengen cari tahu sejauh mana, pengen tahu Bhagavad Gita yang awal-awal itu seperti apa. Itu juga yang akhir-akhir ini mungkin sudah 3 bulan terakhir saya kembali belajar lagi bahasa Sanskerta agar lebih bisa mendalami lebih utuh gitu Pak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih dan mohon maaf apabila yang saya ucapkan kurang berkenan. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi. Oke, baik. Ini wilayahnya Pak Prof. Putu Panji untuk menjawab karena pertanyaan-pertanyaan yang berbau akademis ini ya. Hanya kalau di bab 4 itu Mas Sukla sudah disebutkan bahwa pengetahuan yang kekal ini dahulu aku sudah ajarkan kepada Wiwaswan, Dewa Matahari, lalu Dewa Matahari mengajarkannya kepada Manu dan Manu mengajarkannya kepada Ikswak. Itu saya lupa di bab berapa dan sloka berapa juga menyebutkan bahwa aku adalah Caturveda. Aku adalah sama Weda dan sebagainya itu. Ada di dalam Bhagavad Gita, cuman saya lupa itu di sloka dan di bab dan sloka berapa. Mohon bantuannya Pak Tu Panji untuk menjelaskan pertanyaan dari Mas Sukla. Mas Sukla ini alumni STHD Klaten. Sekarang di mana, Mas? Iya, masih ngajar sama masih jadi tenaga pendidikan di STHD juga, Pak. Oh, oke, ya. Baik, mohon penjelasannya Prof. Putu Panji. Ya. Mas Sukla, pertama saya bidang ilmu saya bukan Sanskerta, bukan agama. Ya, saya harus menegaskan itu. Jangan sampai nanti salah gitu ya untuk menanggapi atau menerima dari apa yang nanti saya katakan gitu. Nah, karena saya tidak berlatar belakang pendidikan agama yang formal ya, dan juga tidak memiliki latar belakang pendidikan Sanskerta gitu ya. Maka saya menghargai kalau panjenengan sekarang menekuni bahasa Sanskerta untuk semakin tahu ya
makna-makna sloka-sloka yang dalam Sanskritnya. Ya, itu bagus ya. Nah, secara metodologis apa yang kita lakukan atau kita gunakan itu adalah menggunakan Bhagavad Gita yang ditulis oleh orang-orang yang sudah belajar Sanskerta. Jadi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh orang-orang ya yang sudah belajar Sanskerta. Ya, ada Prabu Darmayase, ada Gede Puja, kemudian ada Anand Krishna ya, kemudian ada Prabhupada gitu. Prabhupada. Nah, jadi secara metodologis untuk belajar itu sudah memenuhi. Jadi bukan diterjemahkan oleh orang yang tidak tahu Sanskrit. Ya, itu dulu. Jadi untuk mempelajari Sanskritnya bagus ya. Maksud saya jangan sampai keluar pikiran bahwa terjemahan itu salah gitu ya. Ya. Tapi kalau 100% terjemahan itu sesuai dengan Sanskritnya, barangkali juga mungkin bisa jadi tidak seperti itu gitu ya. Nah, itu dalam konteks belajar sastra. Ya, dalam konteks belajar sastranya. Tapi dalam konteks belajar agama sebagai praksis agama gitu ya, sebagai praktisi agama kita itu ya, saya kira menggunakan kitab-kitab yang sudah ada di perpustakaan kita, dalam pandangan saya sudah bisa gitu ya, sudah bisa dan sudah cukup. Gitu. Kenapa? Karena umumnya umat Hindu itu belum sampai saat ini belum secara luas bisa belajar Sanskerta. Ya, saya tidak menyebut agama lain harus belajar bahasanya sendiri gitu ya, bahasa Arabnya gitu ya. Nah itu cara metodologis itu penting itu ya. Di situ silakan ya. Nah karena panjenengan akan menggeluti bidang agama ya, di itu Anda harus gitu, harus betul-betul tahu Sanskertanya dan konteksnya itu harus tahu betul gitu. Jadi apa yang ada di dalam teks Sanskerta, di dalam teks Sanskerta di dalam kitab Bhagavad Gita, pertama cek betul apakah Sanskrit tulisannya benar yang tertulis di situ. Kemudian dibacanya harus benar. Kemudian pesan yang ada di balik itu ya, konteksnya juga harus kena gitu ya. Nah, tugas panjenengan itu sebagai orang-orang yang belajar disiplin di ilmu agamanya. Ilmu agamanya itu monggo itu ya, monggo itu. Nah, tentunya nanti kalau lambat laun bisa memperluas kepada umat untuk mempelajari Sanskrit sejak awal gitu ya, dan sudah menguasai Sanskrit, bahasa Indonesianya atau bahasa Inggrisnya ya enggak perlu gitu. Kalau sudah menguasai Sanskritnya gitu, terjemahannya mungkin enggak terlalu perlu lagi gitu. Jadi sudah masuk di situ ya. Kita sudah cukup lama sih ini sudah diskusi ya Mas Pupla ya. Jadi ini memang kita menuju ke Bhagavad Gita karena melihat itulah inti-inti sarinya dari situ, dari dari Caturveda itu ya, sudah ada di Bhagavad Gita dan sudah bisa dipakai untuk tuntunan kehidupan sehari-hari, untuk mengenali Tuhan ya, untuk menghayati Tuhan ada dan hadir gitu. Di dalam keluarga, dalam pandangan saya pribadi itu sudah bisa dan cukup gitu. Tapi tidak membatasi ruangnya untuk belajar Caturveda loh ya. Nah, panjenengan sekarang di stah itu ya harus semuanya harus dikupas gitu. Sebagai ilmu gitu.
sebagai ilmu, sebagai sastra gitu. Cuman saya harus mengingatkan ilmu ya sastra gitu kepada umat itu sajikan yang aktual gitu. Jadi yang bisa digunakan langsung oleh umat dan mudah dipahami oleh umat gitu. Nah, itu yang penting tantangan teman-teman yang di disiplin ilmu agamanya. Saya disiplin ilmu pendidikan, saya akan mencari bagian-bagiannya saja yang dalam disiplin ilmu pendidikan itu. Jadi untuk mempelajari Caturweda, kemudian lebih luas lagi Purana, kemudian apalagi lontar-lontar, saya pribadi tidak punya kapasitas kemampuan masuk di situ gitu. Ya. Itu baik, tetapi untuk kebutuhan saya belum sampai menuju ke situ. Nah ini masuklah silakan cari ya. Nah kemudian dalam pandangan saya begini, kalau tadi pertanyaannya siapa yang nulis, sejarahnya sudah ada ya. Saya kira jenengan tahu itu, tidak mungkin tidak tahu ya. Sudah sarjana agama di situ pasti tahu sejarahnya kapan ditulis gitu ya. Kemudian menjadi teks gitu ya. Kemudian dari bab 1 juga sudah digambarkan ya, yang berdialog siapa di situ juga sudah ada ya, sudah jelas sekali di situ, sehingga menjadi sebuah teks yang sekarang ada di tangan kita sebagai kitab itu ya. Nah, dalam pandangan saya pribadi, Bhagavad Gita itu adalah teks dari sebuah konteks ya menjelang peperangan gitu ya. Itu intinya di situ. Nah sekarang berikutnya itu adalah membalik bagaimana kalau tadi dari konteks peperangan menjadi teks ya, bagi umat Hindu yang sekarang dan ke depan itu membalik menerjemahkan teks menjadi konteks kehidupan yang baru gitu, sehingga menjalankan teks itu di dalam konteks kehidupan. Jadi dalam pandangan saya itu adalah reverse-nya ya, reverse-nya dari teks menjadi kontekstualisasinya, itu yang penting ya, itu yang penting. Dan kemudian tadi di bab ini antara jenana dan wijenananya itu kepegang gitu. Jadi jangan hanya jenananya yang soft gitu, artinya yang abstrak, yang gaibnya itu dikejar, kemudian yang wijenananya tidak gitu. Bagi kita ini, dan memang itulah Tuhan itu adalah perpaduan keduanya gitu, antara jenana dan wijenananya. Jadi jenana yang gaibnya itu kepegang ya, kalau di manusia itu pengetahuan tentang atmannya tahu, kemudian pengetahuan tentang raganya tahu gitu. Di dalam konsep Trisarira, antara stula sarira, suksuma sarira sama antakarana sarira, nah itu memang utuh gitu ya. Saya gunakan tadi dibaca Mbak Dewi itu cabai yang gampang aja gitu. Jadi ada rasa, kemudian ada bentuk gitu. Kemudian bentuknya cabai macam-macam ya, rasa pedasnya itu hampir sama gitu. Ya. Nah disitulah Tuhan gitu, itulah Tuhan dalam ini bentuknya ya. Jadi kajian Sanskritnya silakan ya, silakan. Mungkin nanti kalau bisa semakin diperluas ya sebaiknya memang diperluas. Dan kemudian dalam pola-pola pendidikan yang sekarang, bagaimana menyajikan yang abstrak menjadi konkret itu penting. Ya. Jadi hal-hal yang abstrak itu bagaimana dikontekskan, dikonkretkan ya. Karena biasanya teman-teman yang di sastra itu biasa itu kalau bicara pasti yang abstraktif, karena sastra itu keindahan abstraktif itu. Nah, kadang-kadang itu umat di situ bingungnya apa maksudnya. Tadi baca sloka aja, memahami satu sloka aja kadang-kadang ini apa maksudnya gitu.
Ya, tadi sloka 12 yang ditanyakan Mbak Dewi itu, kadang satu sloka aja sudah membutuhkan perenungan ya. Ini apa. Ya, jadi menggunakan ya, mengaktualisasikan yang nanti penting bagi umat itu. Tapi sebagai seorang ilmuwan harus tahu, Mas, ya. Harus mendalami. Kalau perlu pergi ke India, Mas. Berangkat sana biar lebih pada ruangnya, pada rumahnya ya. Tekuni di sana gitu. Nanti baru dapat. Karena bahasa itu kan kalau belajar dari buku kan belum kan, bahasa Jawa kan. Karena ada rasa gitu. Di balik bahasa itu ada rasa gitu. Itu Pak Madi, itu semua. Oke, terima kasih. Cukup, masuklah. Ya, Pak Made. Oh, ya. Boleh sedikit lagi ya. Mungkin? Ya, silakan. Ya, terima kasih. Ini, Prof. Sebenarnya ini juga untuk saya pribadi lebih karena dari sudut pandang spiritual, jadi maksudnya menyeimbangkan skala sih. Jadinya kayak kita belajar yang ini kan ketika kita membaca, kita meluangkan waktu, ini kan masih kita berangkat dengan melakukan hal yang skala. Jadi tujuan saya kenapa bertanya, karena jujur pertanyaan ini sering saya sampaikan dengan background kosong. Maksudnya bukan saya untuk membandingkan atau apa, saya ingin tahu yang benar, dalam artian saya mengkosongkan jawaban dari pertanyaan saya kepada siapapun yang saya anggap beliau lebih sepuh, lebih mumpuni lah, dengan alasan karena lebih ke sudut pandang spiritual untuk mengetahui yang pertama siapa beliau yang menuliskan, karena dari yang saya rasakan pribadi kayak seperti beliau Maharsi Vyasa. Beliau Maharsi Vyasa kan beliau mendapatkan wahyu Tuhan langsung. Dan beliau pun mempunyai para murid yang menuliskan kitab suci tersebut. Dan dari murid-murid beliau Maharsi itulah yang akhirnya menyebutkan sampai cerita dari Pancamaweda yang menjadikan buku-buku itu bagian-bagian itu sendiri. Karena pada dasarnya kan pemahaman saya, wahyu Tuhan sendiri pun tidak dibagi Samaweda seperti itu. Dan bukan itu kan terjadi dari murid-murid beliau yang takut untuk melupakan apa wahyu yang disampaikan, makanya ditulis. Itu pun yang akhirnya catatan itu dibagi menurut sudut pandangnya masing-masing. Jadi seperti itu. Kenapa saya bertanya, kayak yang Prof tadi sampaikan, otomatis kalau beliau para resersi itu pun otomatis juga selalu mempunyai murid terus hingga saat ini. Karena apa? Karena di konkretnya yang skala aja kitab sucinya kita masih bisa mensyukuri, menikmati hingga ini. Jadi kemungkinan besar pun murid-murid beliau masih ada sampai sekarang. Lah kalau kita bisa menemukan murid-murid beliau itu yang sampai sejauh ini ada, mungkin kalau tidak Indonesia belum ada sampai di India, kalaupun kita belum bisa ke sana, minimal kan sekarang dunia digital sangat mudah ya diakses. Kita bisa mencari apa yang beliau tuliskan, apa yang beliau sampaikan, seperti apa ajaran-ajaran beliau. Itu yang maksudkan, dan untuk apa-apa, karena untuk saya pribadi, untuk spiritual akan lebih nyambung, akan lebih kita sampai ke apa yang kita inginkan ketika kita bisa langsung dari murid-murid yang ujungnya emang itulah yang mendapatkan wahyu dari Tuhan. Mungkin kelebihan yang saya berikan, tapi ini sedikit unek-unek yang ingin saya sampaikan aja, gitu Prof.
Selebihnya terima kasih atas pemahamannya. Selalu mohon bimbingannya. Om Santi Santi. Terima kasih Pak Mati. Jadi proses inquiry namanya ya. Di dalam pikiran muncul pertanyaan-pertanyaan itu adalah hal yang bagus ya. Itulah yang bagus yang kemudian harus dilanjutkan dengan mencari dan mudah-mudahan menemukan gitu ya. Mudah-mudahan menemukan ya. Tapi tidak selalu orang mencari itu menemukan gitu. Apa yang mau dicari gitu ya. Itu satu itu. Kemudian yang kedua, saya menangkap Mas Suklani berpikir untuk mencari yang originalnya gitu ya. Originalisasi ya. Ya baik aja itu. Tapi apakah sastra yang sekarang kita pegang ini meragukan gitu ya kebenaran teksnya kan gitu. Nah, orang apa teksnya ya umumnya gitu. Jadi sudah mengkan dan sudah orang-orang yang mendalamnya sudah berkeahlian gitu. Nah, itu. Ini di dalam belajar itu penting ya, penting itu karena pada saat ada keluar satu mencari menemukan ya, mencari dan untuk menemukan kalau dan mengabaikan gitu dan tidak menggunakan gitu. Nah itu yang persoalannya di situ nanti ada keraguan ya, akan ada persoalan di situ. Mohon hati-hati. Jadi mohon hati-hati karena hilang suaranya. Ya, sinyalnya kayaknya kurang bagus. Aduh, sinyalnya putus-putus gitu nanti. Oke. Nis kalau nis artinya tidak. Jadi tidak dipengaruhi oleh waktu itu artinya nis sekali. Nah, sesungguhnya bab 7 ini cocok sekali itu sekali nis sekali itu adalah jenana wijenana itu gitu. Jadi wijenana itu yang nis sekalinya, jenananya yang nis sekali. Yang sekali. Jadi di antara yang gaib dengan yang nyata, di antara adiatman dengan tubuh, gitu. Di antara rasa dengan bendanya. Gitu. Nah, spiritualitas kalau dalam pandangan saya pribadi di situ gitu ya. Jadi spiritualitas jangan hanya berpikir yang abstrak itu spiritualitas atau yang hubungannya dengan kemalam-malaman itu saja sebagai spiritualitas, bukan menurut saya. Spiritualitas itu adalah keduanya itu, jenana dan wijenana itu. Ya, jadi jenana dan wijenana itu. Ya, ini penting menurut saya. Jadi jangan sampai nanti mengejar yang abstrak saja, kemudian yang keduniawiannya terbengkalai. Gitu. Bukan itu ya. Bukan. Jadi spiritualitas itu adalah keutuhan antara skala dan skala itu. Antara jenana dan wijenana. Kemajuan di dua itu. Ya. Itu kunci penting menurut saya. Karena sering salah, kemudian yang dikejar itu yang abstraknya saja. Kemudian nanti yang anunya ditinggalkan ya. Yang skalanya ditinggalkan. Dan praktek-praktek agama yang sekarang dalam tanda petik menyimpang di situ sebenarnya. itu
perlu ada sedikit koreksi menurut saya. Jadi ada, atau sebaliknya hanya ke material saja tanpa ke jenazahnya, itu juga keliru. Gitu. Jadi keutuhan, mengenali utuh ya. Jadi mengenali utuh. Jadi tidak bisa kita tahu tentang gula kalau manis itu kalau tidak pernah menyentuh gulanya, gitu maksudnya. Jadi spiritualitas itu kesatuannya itu gitu. Bisa merasakan ya, dan rasa itu didapat kalau bersentuhan gitu. Dan nemu gitu. Ya. Gitu ya. Jadi 3 yang saya catat. Monggo Bapak-bapak yang lain kalau mau nambahkan, ada Pak Udiaman, ada Pak Subahu, ada Pak Wayan. Ya, silakan. Ampura Pak Putu, dereng wantun. Derek mantun apa derek mantu? Sudah lah ya. Sudah saya mantu. Ya, ya baik. Benar, bagus juga itu sedikit mungkin saya untuk masuk ke ini. Bagus kalau saya setuju dengan Pak Putu Panji, Prof. Putu. Jadi kalau mau mendalami dari Sanskritnya itu bagus, karena seingat saya juga dari Trisandya saja itu pernah dikoreksi kalau nggak salah di bait 2 ya. Jadi pernah dikoreksi dan ini pernah juga disampaikan oleh Prabu Dharmayasa ya di kita. Itu bahwa justru setelah beliau pelajari secara mendalam ada satu kata yang harus diganti dengan niskalanko kalau nggak salah di bait 2 ya. Itu baru saja itu diganti. Saya sudah di Jogja itu. Nah, artinya kalau masuklah mau mendalami seperti yang disampaikan Prof. Panji tadi, saya juga mendukung itu. Memang sudah sepantasnya di situ tempatnya gitu ya. Seperti Pak Putu dan mungkin saya juga gitu. Saya udah pensiun. Hanya ilmu di luar ilmu agama ya. yang kita pelajari, yang kita dalami ilmu dunianya, sehingga termasuk ke ilmu agama ini, jenana yang berkaitan dengan kewiditatuan gitu, ya belajar sendiri gitu. Jadi kalau misalnya nanti masuklah bisa menemukan sesuatu, ada yang keliru gitu pemaknaannya di dalam apa yang kita pelajari sekarang, yang selalu kita lantunkan, ya mohon juga nanti disampaikan gitu ya suatu saat kepada umat sedharma gitu ya, bukan kepada kami saja tapi kepada umat sedharma, seperti halnya koreksi terhadap bait 2 Trisandya itu gitu. Misalnya seperti itu. Itu bagus sekali. Saya setuju. Ampura Niki. Oke, baik Mas Sukle. Masih banyak ruang setiap Sabtu ya. Setiap Sabtu jam 6.45 sih kita buka Zoom-nya. Ya, kita upayakan mulai jam 7 ya. Tentu kita akan semakin karena pertanyaan-pertanyaan itu kan akan menambah wawasan kita. Ya, pancingan-pancingan. Kalau Prabu Dharmayasa pernah menyampaikan bahwa pertanyaan akan membuat ilmu seorang guru itu keluar gitu ya. Dan kita akan banyak mendapatkan. Nah, ini kita semakin ada rekan-rekan yang bertanya, yang lain ikut belajar. Ya, kami berharap Mas Sukle dan teman-teman bisa ikut bergabung meramaikan diskusi kita setiap Sabtu jam 7 ya. Ini undangannya kita sampaikan. Ya, karena ini sudah cukup malam, kita cukupkan dulu diskusi kita. Ada sedikit lagi Pak Ade, sedikit aja ya. Nggih, Pak Ade. Kita pernah webinar sampai 5 jam ya tentang parawidya dan aparawidya itu.
dari 11 yang bicara, ya, dari 11 orang yang bicara pada waktu itu, ada arah berpikir yang sejalan gitu ya, bahwa kedua pengetahuan itu dua tetapi tunggal gitu sebenarnya. Ya, ini memberikan kelengkapan berpikir seperti jenana wijenana ini gitu. Jadi jangan kemudian nanti begitu anak kita belajar ilmu fisika gitu ya, atau ilmu kimia itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan agama gitu ya. Jadi pada waktu itu ada pembahasan sesungguhnya apapun ilmu itu adalah widya itu gitu. Ya. Coba sekarang yang paling konkret komputer ya. Komputer strukturnya kan jenana wijenana juga. Ada yang gaib, ada yang soft kan. Kemudian ada yang hard gitu. Ya. Kemudian bicara listrik juga begitu ya. Jadi ada energinya ya. Kemudian ada pengantarnya, ada penyimpannya gitu. Dan kemudian ini menjadi sangat jelas karena rete ya hukum semesta alam itu menyatakan bahwa alam dengan seluruhnya ini adalah rete hukum Tuhan gitu. Maka kimia yang dipelajari oleh Haji Budiaman itu iya gitu. Itu juga ilmu-ilmu Pak Dito Subawo juga kimia itu juga Tuhan di situ gitu. Duniawi Pak Betul. Itu reaksi kimiawi itu adalah reaksi alam, reaksi Tuhan. Gitu. Ya. Nah, kalau saya di pendidikan ya jelas bicara manusia lebih lagi ya. Sudah pasti di situ ada subjek yang mengikuti proses pendidikan lebih konkret lagi gitu. Jadi yang seperti kimia dasar fisika juga. Nah, jadi dengan demikian hal yang penting bagaimana menghayati Tuhan lewat kimia. Ya. Menghayati Tuhan lewat bisnis, ya. Menghayati Tuhan lewat kesehatan, menghayati Tuhan lewat konstruksi bangunan itu Pak Wayan Darminto. Semuanya kemudian lahir di situ gitu. Sehingga di antara rasa dengan bentuknya itu atau bidang-bidang fisiknya itu udah masuk gitu. Udah masuk. Nah, sekarang itu yang kita masih masalah gitu. Jadi yang menekuni kimia merasa belum sama sekali mendapatkan pendalaman rasanya gitu. Nah, sebenarnya sudah ada di situ dalam pandangan saya gitu ya. Nah ini maksud saya begini, jangan kemudian agama dibungkus dengan eksklusif sekali gitu ya, sebagai sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan bidang-bidang ilmu yang berkembang padahal sesungguhnya itu adalah rute semua gitu. Itu yang muncul pada waktu di webinar di dosen Indo Indonesia itu. Jadi ada pemahaman yang sama untuk ke situ gitu. Itu Pak Made. Okay. Baik, terima kasih Pak Supanji. Terima kasih Mbak Dewi ulasannya malam ini. Terima kasih rekan-rekan semua. Mari kita tutup dengan Santi Mantram. Om Jaya Santi Rantariksa Santi Pertiwi Santi Apa Santi
Osadaya santir vanaspataya santir visve deva santir Brahma santir sarvam santir santir eva santir sama santir eti. Om Santi Santi Santi. Ya, baik. Terima kasih rekan.